Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita ini seringlah, atau mungkin bukan sering, tapi memang kita berhadapan langsung di depan mata kita, baik melalui media massa, melalui pendengaran kita. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi musibah-musibah di lingkungan kita atau di wilayah negara kita. Nah, ini menjadi PR, menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana supaya kita ini, diri kita ini, keluarga kita ini terhindar daripada musibah-musibah itu tersebut. Nah, ini apa sebabnya? Sebabnya banyak. Kalau musibah itu ada yang sifatnya adalah memang karena Allah menguji manusia itu sendiri, atau juga azab bagi orang itu sendiri, atau juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita. Begitu banyak musibah-musibah ini, ya tentunya karena Allah Subhanahu wa taala ya sangat menyayangkan kita semua dan mengingatkan kita semua sesungguhnya itu. Lantas bagaimana supaya kita terhindar dari musibah? Rasulullah SAW bersabda, ta'arrafu ilallahu firraha'i ya'rifuka fissidati. Bagaimana supaya kita ini terhindar dari musibah? Ta'arrafu ilallahu firraha'i ya'rifuka fissidati. Kenali, ingatlah siapa Allah firraha'i di saat kita waktu senggang atau senang. Ya, jadi caranya apa supaya kita terhindar dari musibah itu? Yang pertama, kita selalu ingat Allah di saat kita senang. Nah, ini yang penting. Jadi di saat senang dalam arti bagaimana? Ya sehat badannya, ya luang waktu. Dari masalah-masalah, perbanyak ingat di waktu kita senang. Senang itu apa? Ya tadi, di saat sehat, di saat kita banyak harta, di saat kita naik karir. Mengatakan bahwa di saat Nabi Yunus dimakan ikan, di situ ada hadis yang mengatakan bahwa kalau tidak Nabi Yunus dulu ingat kepadaku, kata Allah, mungkin ini tidak akan tertolong, kan begitu. Jadi bagaimana maksudnya? Ya berarti kita harus istiqomah berdoa kepada Allah di saat kita senang. Terus jangan pernah berhenti. Karena kita tidak tahu nanti besok seperti apa, kita tidak tahu. Mungkin besok kita nggak kerja karena perusahaannya bermasalah mungkin, atau besok kita summanaudzul, jangan sampailah ya laqadla qadar lah. Jadi jangan sampai kita berharap kepada sesuatu yang buruk. Tapi kalau terjadi, Allah akan melihat kita. Karena zuhurnya ada, subuhnya ada, asar, semuanya limanya lengkap, hadir menghadap Allah, Allah akan mengingat kita. Bahkan di saat orang lain tidur pulas, di saat orang lain lupa dengan Allah dengan tidur, kita bangun mengambil air dan kita sholat tahajud. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Padahal lagi kaya-kayanya, rezeki lagi enak, jabatan lagi enak, duit udah pokoknya banyak lah. Tapi masih puasa Senin dan Kamis, masih mau puasa Daud, masih puasa Muharram dan segalanya. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Ya'rifu ilallahu firraha'i ya'rifuka fissidati. Ingatlah kepada Allah, kenalilah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Itu rahasia, Pak.
rahasia kita menjalani hidup. Jadi kalau kita pengen bahagia terus, ya dari sekarang. Terus kita berdoa terus. Dan begitu. Nah, makanya apa dan bagaimana kita terhindar dari musibah yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia, kehidupan keluarga dan kehidupan apapun, bagaimana kita harus menghindarinya? Kata ulama, senjatanya adalah doa. Nggak ada lain, Pak. Jadi kalau kita lagi sengsara, lagi susah dalam kehidupan kita, ya perbanyak doa. Perbanyak bangun malam. Bukan hanya merenung di pinggir kali. Ya, ini. Udah masalahnya banyak, nongkrong di pinggir kali, kecebur mati. Jadi kalau kita, kata ulama, apa dan bagaimana kita bisa yang tidak berhenti. Jadi doa yang kuat itu yang seperti apa? Doa yang lurus maksudnya. Doa yang khusyuk dibacanya. Doa yang menghadirkan hati kepada Allah. Doa yang selalu merasa hina di hadapan Allah. Dan doa yang selalu yakin dan berharap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya banyak. Jadi ketika ketemu dengan musibah yang kecil, ya dengan seketika nanti musibah itu ditendang sama doa-doa kita. Nah, itu fungsi doa bertemu dengan musibah yang kecil. Doa yang banyak yang tadi itu dilantunkan setiap hari dengan khusyuk, dengan tenang, dengan menghadirkan hati, dengan yakin akan diijabah doa kita. Itu doa. Jangan kita doa setiap hari tapi nggak yakin akan apa yang kita dapatkan dari Allah. Baca istighfar 1000 malam hari, baca yasin istimewa, udah capek-capek. Ujungnya diterima apa enggak ya doa saya? Insya Allah. Kayaknya nggak diterima nih. Nah, itu bahaya itu. Makanya fokus, yakin akan diijabah, itu juga salah satu syarat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita rajin berdoa, kita kuat berdoa, itu akan menjadi senjata kita menendang musibah-musibah yang akan menyeliputi kita. Karena kita selalu ingat Allah, ya tentunya kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama adalah orang yang ahli, doanya banyak, doanya kuat. Ini yang kedua, orang doanya lemah, lemes. Amin. Aminnya sambil nguap. Amin kan gitu bisa. Ngeselin kan gitu ya. Yang doanya jadi malas ini ya kan. Aminnya begitu. Dengaran A-nya barengan nguap gitu kan. Atau karena alhamdulillah, karena kita pernah berdoa sekali, jadi doa yang lemah ketemu dengan musibah yang besar. Masya Allah. Jadi fungsinya itu apa? Kalau tadi yang doa yang banyak dengan musibah yang kecil, menendang, menjauhkan, menghilangkan musibah-musibah yang kecil. Ini yang doa yang lemah, fungsinya apa? Bertemu dengan musibah yang besar. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengurangi. Kalau doanya istiqomah tiap hari, ya musibah nggak masuk. Tapi kalau doanya kurang, ya musibah yang masuk. Nah, ini fungsi yang ketiga ini. Makanya harus selalu dijaga. Makanya sayangnya Allah kepada kita melalui Rasulnya pun diajarkan kepada kita semua, setiap tingkah laku perbuatan kita disuruh berdoa. Benar ya Pak ya? Masuk rumah doa, keluar rumah doa, masuk kamar doa, keluar rumah doa, masuk kamar mandi doa, keluar rumah doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa, mau kerja doa, pulang kerja berdoa. Itu tujuannya adalah karena kita itu sesungguhnya berhadapan dengan musibah. Sampai Rasul mengajarkan semuanya harus ada doanya. Mau makan doa, sesudah makan doa. Apapun yang kita lakukan
Di dunia ini diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Kenapa? Untuk menghindari daripada musibah yang selalu mengintai kita 24 jam.